mulai panik sejadi-jadinya dan juga sudah mentok. Tri Risma hari ini selaku Kemensos yang baru dilaporkan karena dituduh menyebarkan informasi bohong terkait belusukan di Jalan MH Tamrin dan juga Sudirman. Ya, menurut Rocky Gerung sih, kemungkinan orang dungu. Bayangkan Tri Risma selaku Kemensos belusukan, mencari orang-orang yang tidak punya rumah, pengemis, tetapi ujung-ujungnya malah dilaporkan. Apa mungkin sudah panik? Bu Risma bukan tipe seperti itu. Walaupun tidak ada kamera, Tri Risma hari ini tetap akan belusukan. Dan pelapornya adalah Cecep Moh Yassin, melaporkan Risma hari ini ke polisi karena diduga Risma hari ini menyebarkan informasi bohong terkait kegiatan belusukan di MH Tamrin dan juga Jalan Sudirman. Dikarenakan pelapor sudah 97 sering ke Jakarta dan tidak sekalipun menemukan gelandangan di protokol ibu kota. Ya, kemungkinan tingkat intelijensinya sih beda. Ya jelas Risma lah, tidak bisa dibohongi. Karena Risma langsung turun ke jalan dan langsung belusukan. Bahkan juga di bawah jembatan, Risma pun tidak sungkan-sungkan. Kemungkinan Anda ya lewat aja, tidak belusukan, sehingga Anda tidak mengetahui bahwa banyak gelandangan dan juga pengemis di bawah jembatan ibu kota. Ketika Risma menjadi Kemensos, langsung belusukan, sehingga Risma hari ini menemukan pengemis dan juga gelandangan. Heran saya, tetapi kenapa malah dilaporkan ke polisi? Untungnya polisi menolak pelaporan Tri Risma hari ini. Ya iyalah ditolak. Masa pejabat yang mau belusukan mendatangi pengemis dan juga gelandangan? Masa Kemensos Tri Risma hari ini yang sebagus itu masa dilaporkan ke polisi? Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini. Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Panik sejadi-jadinya, Risma pun dilaporkan ke polisi. Menteri Sosial RI Tri Risma hari ini dilaporkan ke polisi atas tuduhan dugaan penyebaran informasi bohong terkait kegiatan belusukan di Jalan MH Tamrin dan Sudirman. Cecep Moh Yassin selaku pelapor mengatakan aksi Risma menemui penyandang masalah kesejahteraan sosial PMKS di Jakarta beberapa waktu lalu adalah drama. Menurutnya, apa yang dilakukan Risma syarat akan kebohongan. Kebohongan yang dilakukan Bu Risma dalam hal ini pertemuan dengan salah satu gelandang atau pengemis bernama Nur Saman di Jalan Sudirman dan MH Tamrin. Saya lihat banyak kebohongan, kata Yassin di SPKT Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, dilansir dari Remol Selasa 12 Januari 2020. Berada di Jakarta sejak tahun 97, Yassin mengaku tak pernah menemui gelandangan di jalan protokol ibu kota seperti Sudirman Tamrin. Terus terang, saya dari tahun 97 sudah sering ke Jakarta dan memang tidak pernah menjumpai pengemis di situ. Di Jalan Sudirman Tamrin, tidak pernah jelasnya. Yassin menambahkan, ada 4 pasal yang dijeratnya ke Risma. Pasal yang saya sangkakan pasal 14, pasal 15 Undang-Undang 1/1946, dan pasal 28 dan 45 Undang-Undang ITE tendasnya. Diketahui juga laporan Wakil Ketua Umum Pergerakan Penganut Kita Nahdliyah Cecep Muhammad Yassin atau biasa dipanggil Gus Yassin terhadap Menteri Sosial Risma hari ini alias Risma ditolak oleh Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polda Metro Jaya. SPKT menolak penerimaan laporan langsung yang tentu menolak pembuatan surat tanda bukti laporan, kata Yassin saat konfirmasi Senin 11 Januari 2021. Menurut Yassin, alasan yang disampaikan Polri mengenai penolakan laporannya banyak. Namun pada intinya, kata dia, SPKT tidak mau menerima laporan langsung. Terpaksa menyampaikan laporan dalam bentuk surat yang sudah saya siapkan untuk menjaga kalau laporan langsung ke SPKT ditolak, kata dia. Sebelumnya, Yassin berencana melaporkan Menteri Risma atas dugaan penyebaran berita bohong. Dugaan tindak pidana itu berasal dari aksi belusukan Risma kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial PMKS.
Dalam hal ini, pertemuan Bu Risma dengan salah satu gelandangan atau pengemis yang bernama Nur Saman di Jalan Sudirman MH Tamrin, Jakarta Pusat, itu saya lihat banyak kebohongan, ujar Yasin. Rencananya, Risma akan dilaporkan dengan pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Selain itu, Risma juga dijerat dengan pasal 28 dan pasal 45 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Yasin yang mengaku sebagai warga Surabaya itu menilai pertemuan Menteri Risma dengan gelandangan bernama Nur Saman janggal. Dia mengaku sudah sering ke Jakarta, khususnya ke kawasan Sudirman Tamrin sejak 97. Tidak pernah saya menjumpai pengemis di situ, kata dia. Selain itu, kata Yasin, anaknya yang disebut sering mengurus gelandangan tidak pernah melihat Risma peduli terhadap tunawisma sejak menjabat sebagai wali kota Surabaya. Karena itu, aksi belusukan Risma di Jakarta saat menjadi menteri dianggap hanya untuk pencitraan. Jadi aneh ketika tiba-tiba begitu, ujar Yasin. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengomentari aksi belusukan Menteri Sosial Tri Risma hari ini atau Risma baru-baru ini di Jalan Sudirman Tamrin pada Senin 4 Januari 2021. Risma menyusuri sepanjang jalan protokol di Jalan MH Tamrin dan Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat. Sepanjang belusukan tersebut, Risma bertemu dengan beberapa gelandangan dan mengajak mereka berdialog. Dari perbincangan tersebut, para gelandangan itu mengaku kepada Risma bahwa mereka tidak punya rumah di Jakarta. Mantan wali kota Surabaya itu mengajak gelandangan yang ia temui agar mau diberi pembinaan. Ikut saya Pak, nanti saya carikan balai, nanti ada temannya banyak, nanti masih bisa mulung, saya bantu cari kerjaan supaya bisa makan, supaya bisa tidur, enggak kehujanan, kata Risma mengajak salah satu orang gelandangan. Ibu mau ikut saya ya, nanti saya kasih tempat tinggal, mau ya? Mau. Tapi ibu jangan kemana-mana, nanti ada yang jemput, ujar Risma kepada tunawisma lain. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria kemudian menanggapi aksi belusukan Risma. Riza mengaku heran Risma bisa menemukan tunawisma di kawasan Jalan Sudirman dan Tamrin. Saya sendiri sudah hidup di Jakarta sejak umur 4 tahun, baru dengar ada tunawisma di Jalan Sudirman Tamrin, ujar Riza di Balai Kota DKI Jakarta Rabu 6 Januari 2021. Riza memaparkan Jalan Sudirman Tamrin sebagai jalan protokol yang sering dilalui pejabat dan tamu negara itu cukup panjang dan terbuka, sehingga menurut Riza, apabila ada tunawisma yang menetap di tempat tersebut pasti akan menjadi perbincangan publik di jauh-jauh hari. Dia pribadi tidak mengelak bahwa pasti ada tunawisma di Jakarta, tapi tidak di Jalan Sudirman Tamrin. Setahu kami, Jalan Sudirman Tamrin itu cukup jauh. Kalau ada tunawisma di pinggiran-pinggiran kota ada betul. Kalau ada di kolong jembatan ada betul, ucapnya. Kolong jembatan jadi tempat favorit tunawisma, kata Riza, karena mungkin dinilai menjadi tempat favorit nyaman untuk bermukim. Di seluruh Indonesia ada orang yang belum memiliki rumah, mencari tempat berteduh tinggal di tempat paling enak. Di antaranya tempat paling enak bagi tunawisma ya di kolong jembatan. Lebih lanjut, Riza menjelaskan bahwa tunawisma merupakan masalah sosial yang juga terjadi di berbagai dunia. Kalau kita ke kota-kota di seluruh Indonesia, bahkan negara maju, juga ada tunawisma yang tinggal berteduh di kolong jembatan, ujarnya. Pada Selasa 5 Januari 2021, Riza juga telah mengomentari belusukan Risma di kawasan Sudirman Tamrin. Menurutnya, gelandangan yang diajak berbicara oleh Risma di area tersebut adalah gelandangan musiman. Musiman seperti itu terjadi juga waktu awal-awal pandemi. Itu awal memasuki bulan Ramadan juga terjadi beberapa tempat, ujar Riza saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta Selasa. Riza menyebut gelandangan musiman ini tidak hanya terlihat di kawasan Sudirman Tamrin, tetapi juga ada di beberapa pinggiran jalan trotoar lainnya. Riza mengaku ia sendiri pernah melihat banyak gelandangan tidur di trotoar dan berharap belas kasih warga yang lewat di daerah tendean.